Halo saudara-saudari semua, berjumpa lagi di acara Katekpot. Katekisasi podcast, bukan belajar asal, bukan asal belajar. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ayo belajar bersama di Katekpot. Ya, tentunya hari ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Pak Hero. Halo Pak Hero. Halo Indra, halo semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Hero sendiri. Kira-kira tema apa Pak yang kita bahas hari ini? Ya, kali ini kita akan belajar tentang apa itu gereja dan hakikatnya. Ya, gereja dan hakikatnya. Nah, sebelumnya tapi kita berdoa dulu ya Pak. Ya, boleh. Sebelum kita mulai acara kita ini. Ya, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang gereja dan juga hakikatnya. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini, dan terlebih dari itu apa yang kami pelajari dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya Pak, kita kalau berbicara mengenai gereja tentunya tidak terlepas dari yang namanya kekristenan. Ya, selalu ada kaitannya ya. Betul begitu Pak? Ya, betul sekali. Memang kekristenan tidak bisa dilepaskan dari gereja, dan gereja tidak bisa dipisahkan dari kekristenan. Kekristenan dan gereja itu berkelindan, menyatu begitu rupa, sehingga seringkali dunia itu memandang bahwa kekristenan dan gereja identik, walaupun sebetulnya tidak identik gitu ya. Gereja berarti orang Kristen begitu? Bisa juga begitu. Begini, kekristenan itu memancar di dunia melalui gereja ya. Sementara gereja itu mewadahi, merawat, dan mengembangkan kekristenan di dunia. Jadi kalau secara sederhana bisa dikatakan kekristenan itu isinya, sementara gereja itu wadahnya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang gereja berarti wadah di mana dia merawat, membentuk ya orang-orang ya, begitu ya. Nah, hakikat dari gereja sendiri itu apa Pak? Kalau kita melihat hakikat gereja, maka kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang bahasa ya. Yang kedua dari sudut pandang Alkitab ya. Nah, kedua sudut pandang ini menarik sekali karena saling melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Berarti dilihat dari dua sudut pandang ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak lebih detail lagi seperti apa sih kira-kira kedua pandangan itu? Iya. Dari sudut pandang bahasa, istilah gereja itu berasal dari istilah Portugis, igreja, yang merupakan terjemahan dari kata Yunani eklesia. Istilah eklesia sendiri itu merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu kata ek yang artinya keluar. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ex ya. Kemudian kata kaleo yang kalau bahasa Inggrisnya itu call, yang artinya panggil ya. Nah, nanti kita lihat maknanya lebih jauh lagi. Kemudian dari sudut pandang Alkitab, kita harus melihat apa yang dinyatakan Petrus di dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Saya bacakan ya. Begini, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi, definisi gereja menurut Petrus itu adalah sebuah komunitas yang disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
yang telah dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, supaya komunitas ini dapat memberitakan kebaikan-kebaikan Allah itu. Nah, definisi inilah yang menjadi pegangan umat Kristen dalam memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan hakikat gereja itu. Dan menariknya ketika kita melihat makna gereja dari sudut pandang Petrus ini, ternyata itu selaras dengan hakikat gereja dalam sudut pandang bahasa tadi, ya. Jadi dalam sudut pandang bahasa tadi kan ek dan kaleo, dipanggil keluar gitu ya. Nah, melihat penjelasan dari Pak Hero tadi ya, dan juga pandangan dari Alkitab ya, Petrus sendiri ya Pak, berarti dapat disimpulkan bahwa gereja itu adalah komunitas manusia yang dipanggil dan dipilih oleh Allah keluar ya, dari kegelapan perbudakan dosa melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan rencana Allah. Ya, betul. Berarti panggilan, pilihan, dan anugerah Allah yang mengikat manusia-manusia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu ya Pak? Betul sekali ya. Nah. Jadi panggilan, pilihan, dan anugerah Allah inilah yang mengikat manusia-manusia dalam komunitas yang disebut gereja itu, yang menjadi satu kesatuan yang kemudian tidak terpisahkan gitu. Misalnya saya dan Indra ini kan bagian dari gereja ya, manusia-manusia yang dipilih Allah tadi ya, yang mendapat anugerah Allah itu. Kita menjadi satuan yang tidak terpisahkan karena kita ada di dalam gereja yang sama. Ya mungkin bisa dijelaskan ya Pak, menurut Petrus tadi, khususnya makna yang karena biar bisa dipahami juga tentang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kira-kira definisinya itu seperti apa atau pengertiannya seperti apa? Iya, Petrus menyebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, itu semua adalah sebutan-sebutan terhormat yang dulunya diberikan secara khusus kepada bangsa Israel. Mari kita lihat lebih jauh dari firman Tuhan dalam Keluaran pasal 19 ayat 6 ya. Keluaran pasal 19 ayat 6. Silakan saudara di rumah juga boleh membuka Keluaran pasal 19 ayat 6 dan Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat 7 ya. Keluaran pasal 19 ayat 6. Demikian saya bacakan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Jadi istilah imamat yang rajani, bangsa yang kudus itu disematkan secara khusus kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat bacaan Alkitab kita ini dari Keluaran pasal 19 ayat 6 ini. Kemudian mari kita lihat dari Ulangan pasal 7 ayat 6 dan ayat 7 ya. Ulangan berapa Pak? Ulangan 7 pasal 6. Oh maaf, Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 6 dan 7, ya sebaiknya kita lihat terus sampai ayat 8 ya. Ulangan pasal 7 ayat 6, 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya
yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun. Jadi jelas sekali bahwa status umat pilihan, ya, status bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu dulu secara khusus disematkan kepada bangsa Israel, ya, begitu. Nah, sekarang sebutan-sebutan tersebut diberikan kepada gereja, ya. Kalau kita lihat Kita hari ini berarti ya. ya, kalau kita melihat kalimatnya Petrus tadi, ya. Artinya apa? Artinya gambaran dalam perjanjian lama tentang martabat yang khusus yang dimiliki oleh bangsa Israel dalam pandangan Allah itu sebagai imamat yang rajani dan milik pilihan Allah tadi, kemudian dipindahkan seluruhnya, ya, tanpa ragu-ragu kepada gereja sebagai pewaris dari posisi dan kedudukan Israel yang sebetulnya sudah yang kemudian dipindahkan kepada gereja itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya janji-janji yang besar yang dibuat oleh Allah kepada umatnya Israel kemudian digenapi pada gereja sebagai Israel yang baru. Ya. Nah, istilah imamat rajani sendiri berasal dari kata imam. Ya. Apa itu imam? Imam adalah orang yang mempunyai akses langsung kepada Allah tanpa perantara. Jadi kalau imam itu berhadapan dengan Allah tidak perlu lagi perantara, ya, melainkan dia langsung. Ya. Sebaliknya imam juga menjadi perantara antara manusia dengan Allah, begitu ya. Jadi kalau bangsa Israel dulu mau menghadap Allah, mereka harus bertemu imam dulu, ya. Sebuah gelar yang spesial berarti ya. Sebuah gelar yang khusus sekali, ya. Nanti kemudian ini berarti kita menjadi perantara antara Allah dengan mereka yang masih belum menerima anugerah Tuhan, ya. Jadi itulah posisi imam, ya. Nah, yang menariknya lagi, imam adalah pelayan Allah yang diurapi, ditahbiskan, disahkan, artinya dia diurapi dengan roh Allah, ya. Menarik saudara, itu Tuhan menyebutkan imamat rajani itu artinya kerajaan imam, ya. Kalau dalam perjanjian lama tadi kita melihat disebut kerajaan imam, ya. Jadi kita semuanya ini orang-orang yang terikat di dalam gereja itu adalah bagian dari kerajaan imam. Kita semuanya imam, ya. Jadi kerajaan itu isinya imam, gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari penjelasan Pak Hero tadi kan yang melayani. Ya. Tapi sekarang ini kan kita disebut sebagai imamat yang rajani. Berarti kalau yang nggak melayani bagaimana Pak? Apakah disebut sebagai imamat yang rajani juga? Ya, status mereka sebetulnya imamat rajani, cuman mereka tidak membuktikan status itu, gitu ya, tidak mewujudkan status itu di dalam tindakan real, ya. Kita punya status, cuma kadang-kadang status itu tidak kita wujudkan di dalam kehidupan real. Misalnya status saya sebagai bapak rumah tangga, tetapi bisa kan saya menjadi bapak yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Tidak menjalankan fungsinya. Tidak menjalankan fungsinya, ya. Jadi kehidupan orang Kristen itu bukan hanya status, tetapi juga dia bicara soal fungsi. Ya, peran. Ya. Nah, kemudian yang kedua disebut sebagai umat yang kudus tadi, ya. Ya, bangsa yang kudus, ya. Saudara, bangsa yang kudus ini itu berarti kita sebagai gereja itu bukan dari dunia. Gereja dilahirkan oleh Roh Kudus. Kudus itu artinya berbeda, gitu ya, berbeda. Jadi gereja itu memang ada dalam dunia, tetapi gereja itu berbeda dengan dunia, ya. Berbeda, ya. Berbeda dengan dunia. Kemudian disebut lagi oleh Petrus di situ
umat kepunyaan Allah, artinya umat kesayangan Tuhan. Saya lupa siapa yang pernah berkata gitu, kalau tidak salah ini Calvin mungkin ya. Gereja itu adalah sesuatu yang terpenting bagi pribadi yang terpenting, gitu ya. Jadi gereja itu yang paling penting ya bagi pribadi yang terpenting. Siapa pribadi yang terpenting itu? Itu adalah Allah sendiri ya. Saya tanya Mbak Indra punya barang kesayangan enggak? Punya benda kesayangan enggak? Ada ya? Ada. Pasti benda kesayangan itu akan dijaga betul ya? Betul. Dia dianggap sesuatu yang berharga sekali, dijaga dan jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Apalagi ya rusak dan segala macamnya. Nah, itulah umat kepunyaan Allah ya. Ketika kita sebagai umat kepunyaan Allah, Tuhan tidak akan biarkan kita terhilang gitu, dan tersesat begitu. Karena dianggap sebagai yang terpenting. Kalau tidak ada di hadapan Tuhan, Tuhan cari ya. Karena kita dianggap terpenting ya. Nah, Calvin adalah bapak gereja Protestan ya. Dia pernah berkata begini, ia menguduskan kita, Allah itu menguduskan kita yang secara alamiah terpolusi oleh apa? Terpolusi oleh dosa. Kemudian dia lanjutkan, ia memilih kita pada waktu kita tidak bisa mendapatkan apapun dalam diri kita kecuali kotoran, kebusukan, dan kehinaan. Kemudian ketika ia memilih kita, ia membuat kita menjadi miliknya yang istimewa dari sampah yang tidak berharga. Ia menganugerahkan kehormatan imam pada kita yang duniawi. Ia membawa budak atau pengikut setan, dosa dan kematian kepada penikmatan dan kebebasan rajani. Ya. Begitu kalimatnya Calvin, menarik sekali. Yang berkaitan dengan gereja yang kudus ya. Betul. Ya. Nah, tadi kan Pak Heru sudah jelaskan ya gelar-gelar yang sudah dijelaskan tadi, imamat rajani, terus umat pilihan Allah, sama satu lagi gereja yang kudus ya. Nah, pertanyaannya untuk apa sih Pak gelar-gelar agung itu diberikan kepada gereja? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Untuk apa sih ya? Untuk apa sih? Ya, itu sebenarnya jelas sekali apa yang disampaikan oleh Petrus di situ, supaya gereja, yaitu komunitas ini, komunitas di mana kita berada, itu dapat memberitakan, dimampukan untuk memberitakan dan meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi dunia ini ya. Mengapa dikatakan dapat memberitakan? Karena sebetulnya kita tidak mampu gitu ya, memberitakan kebaikan Tuhan. Karena kecenderungan kita adalah dosa. Nah, status ini, status imamat yang rajani, gereja yang kudus atau umat yang kudus tadi, kemudian umat kepunyaan Allah, kita hayati, dengan itu kita dimampukan kemudian untuk memberitakan dan meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi dunia. Jadi kita ini adalah alat dari anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan begitu ya, untuk menjalankan fungsi kita sebagai gereja ya, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan saya ada satu lagi sih Pak. Atas dasar apa sih gereja itu berdiri? Gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus ya, melalui kelahiran Roh Kudus ya, melalui, artinya didirikan oleh Kristus, dilahirkan oleh Roh Kudus ya. Nah, kita ingat perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus sesudah Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapa diri Yesus ya. Tuhan Yesus kan pernah bertanya pada murid-muridnya, menurut kata orang siapa aku? Lalu mereka menjawab, ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata Elia ya. Lalu Tuhan Yesus gak puas dengan jawaban mereka. Itu kata orang. Sekarang menurut kamu aku siapa gitu ya. Kemudian Petrus dengan segera menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya. Tuhan Yesus berkata, ya berbahagialah engkau Petrus, karena
Jawabanmu itu bukan dari dirimu sendiri, tapi dari Tuhan yang menjawab itu ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan umatku. Di atas dasar batu karang. Apa yang dimaksudkan batu karang? Tadi kan kita melihat pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Batu karang itu bukan pengakuan yang dimaksud oleh Yesus. Bukan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, bukan. Tetapi batu karang itu adalah kenyataan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ya. Mengapa? Mengapa kenyataan atau realitas bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan pengakuan? Karena Yesus yang adalah anak Allah yang hidup itu adalah kenyataan yang objektif gitu ya, yang tidak tergantung dari pengakuan kita gitu ya. Kita mengaku dia sebagai anak Allah yang hidup dan Mesias, ataupun kita tidak mengaku dia sebagai anak Allah yang hidup, dia tetap adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Jadi sekali lagi, di atas batu karang ini artinya di atas kenyataan yang tidak tergoncangkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu berarti penebusan dan keilahian Yesus, maka Tuhan Yesus mendirikan gerejanya ya. Berarti gereja tidak didirikan oleh manusia. Tidak ya, bukan pengakuan itu yang menentukan gereja itu berdiri. Walaupun sebetulnya kita mengalami Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup itu karena kita mengaku ya, mengalami ya. Kalau kita tidak mengaku, kita tidak mengalami, walaupun dia adalah realitas yang objektif begitu ya. Itu jadi pengalaman kita bersama dengan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup itu tergantung pada pengakuan kita ya. Itu ya. Nah, kemudian yang sangat menarik dan menguatkan kita itu ketika Tuhan Yesus berkata, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Nah, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas dasar kenyataan yang tidak tergoncangkan tadi itu ya, yang bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, adalah juga gereja yang kuat dan tidak tergoncangkan, sehingga alam maut pun tidak akan menguasai gereja ya. Jadi artinya begini, semua manusia dan semua makhluk tahu dan mengakui bahwa realitas yang paling kuat itu kan selain Tuhan itu adalah maut ya. Siapapun juga orang itu akan mengalami maut, akan mengalami kematian ya toh. Tapi di sini dikatakan bahwa bahkan maut pun tidak bisa ya menggoncangkan gereja ya. Tidak menggoncangkan gereja gitu ya. Sehingga karena realitas yang paling kuat itu adalah maut selain Tuhan ya, sehingga manusia dan semua makhluk itu sangat takut pada maut ya. Sangat takut ya. Tidak ada seorang pun yang berani bermain-main dengan maut. Tidak ada seorang pun. Dan ada seorang berkata tuh begini ya, perjalanan hidup kita ini sebetulnya menuju kepada kematian kok. Betul kan? Semua orang pasti mati ya. Semua, sehingga sekali lagi yang saya katakan tadi itu, semua manusia dan semua makhluk itu sangat takut dengan kematian gitu ya. Ya contohnya kita sakit, kita minum obat ya. Kemudian ada ancaman mobil mendekati kita, mau nabrak kita cepat menghindar. Itu artinya kita takut pada maut ya. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus berkata, alam maut itu tidak akan menguasai gereja ya. Artinya apa? Artinya gereja itu adalah keberadaan yang tetap kokoh, tidak tergoncangkan, dan dia tidak pernah bisa mati ya. Itu menarik ya. Tuhan Yesus berkata gereja tidak dikuasai oleh alam maut ya. Sebuah realitas yang paling kuat selain Tuhan adalah maut. Sehingga mengapa gereja tidak kalah oleh maut? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi dasar gereja itu sudah mengalahkan maut
ya. Rasul Petrus berkata di dalam surat Korintus itu ya. Nanti silakan saudara cari ya di mana ayatnya itu ya. Ini mungkin jadi PR juga ya. Jadi PR juga ya buat kalian ya. ya. Ya kan, Rasul Petrus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" ya. Iya. Ya kan? Hai maut, di mana sengatmu? Itu artinya Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut. Musuh yang paling kuat sudah ditaklukkan oleh Yesus, yaitu maut. Ya. Nah, berarti kita, ya saya mungkin ambil kesimpulan ya Pak, maut kan Pak, tadi Pak Hero bilang maut itu adalah sesuatu yang paling ditakutkan ya oleh orang-orang hari ini, dan semua makhluk pasti mengalami itu. Ya. Nah, ketakutan terbesar aja yang yaitu maut tadi, Tuhan Yesus bisa mengalahkan itu. Nah, apalagi hari ini mungkin kita ya sebagai komunitas orang percaya mungkin mengalami yang namanya penganiayaan karena iman kita kepada Tuhan, atau mungkin kita kayak mau ibadah tapi harus sembunyi-sembunyi. Mungkin di Indonesia belum ada kali ya Pak, tapi mungkin di luar negeri, di daerah-daerah yang mungkin komunitas orang Kristennya kecil dan itu menjadi tantangan bagi iman mereka. Nah, ini menjadi satu penghiburan ya, kekuatan bagi kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita dan mengalahkan semua itu penganiayaan atau tantangan yang membuat kita menghalangi kita untuk beribadah itu. Jadi kita tidak perlu takut akan semua itu. Ya, betul. Karena pendiri gereja yaitu Yesus Kristus sendiri yang menolong kita. Kesimpulan mungkin seperti itu ya Pak. Ya, sangat menarik kalau saudara membaca Mazmur ini, kita agak sedikit ya, tetapi ada kaitan, agak sedikit menyimpang tapi ada kaitannya. Ketika pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Mazmur 23 itu ya, nanti cari lagi ayat berapa itu ya, Mazmur 23 ayat berapa itu ya. Nah, istilah lembah kekelaman itu dalam bahasa aslinya adalah bayang-bayang maut ya. Sekalipun aku berjalan di dalam bayang-bayang maut ya, lembah bayang-bayang maut. Nah, saudara tahu apa bayang-bayang maut itu? Tahu enggak bayang-bayang maut itu apa? Tahu enggak? Apa ini jadi PR lagi buat mereka? Enggak, saya jawab langsung aja. Lembah bayang-bayang maut itu adalah ketakutan. Ya. Ketakutan itu bayang-bayang maut. Ya. Takut mati, takut sakit, takut bencana, takut dianiaya. Itu bayang-bayang maut. Ya. Nah saudara, ketika gereja dikatakan oleh Tuhan Yesus, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Itu artinya apa? Artinya kita pun tidak boleh takut kepada apa yang namanya bayang-bayang maut. Ya. Sehingga wajar kalau Tuhan Yesus berkata, jangan takut, karena ketakutan itu adalah bayang-bayang maut. Jangan khawatir, karena kekhawatiran itu adalah bayang-bayang maut. Ya. Jangan khawatir. Ya. Kamu sudah bebas dari bayang-bayang maut. Ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkannya ya. Ya. Itu sebabnya saya pernah punya seorang kawan waktu saya masih remaja dulu ya. Jadi di keluarganya kawan saya ini satu-satunya orang Kristen itu cuma dia ya. Saudara tahu ya, ketika dia jadi orang Kristen, waduh, dia tuh disiksa oleh keluarganya ya. Mulutnya dikasih lombok, dipukul pakai sapu. Jadi yang namanya penganiayaan itu bukan cuma di luar negeri aja, tapi juga dialami di Indonesia. Di Indonesia juga ada ya. Dikasih lombok dan sebagainya. Tetapi saudara, yang menarik adalah kawan saya ini tetap ke gereja gitu ya. Nggak takut, sudah diancam. Dia bilang, saya nggak takut ya. Mati pun saya nggak takut ya. Dia bilang begitu. Dan ke gereja, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang baik ya. Kawan saya ini. Jadi ketakutan itu sudah lepas ya. Sehingga betul sekali yang Tuhan Yesus katakan, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Jadi gereja itu tidak usah takut, tidak boleh takut, dan tidak perlu ada ketakutan pada gereja, pada kita juga sebagai bagian daripada komunitas ya, yang namanya sebenarnya gereja. Kalau kita berbicara tentang gereja berarti kita ya Pak. Iya. Kita adalah komunitas orang percaya yang disebut sebagai. Jadi kalau berbicara gereja kita bukan hanya berbicara tentang gedungnya, betul, tapi ya. kita orang-orang yang di dalamnya sebagai yang sudah percaya kepada betul, Kristus. Ya.
Kalau kita bicara soal gereja itu bukan tentang GKI, GPIB, HKBP dan lainnya, GPI. tetapi gereja adalah ya, tapi orangnya kita sendiri gitu ya. Itu gereja. Ya. Ya, pelajaran hari ini sangat menarik ya, dan juga memberikan kita sebuah penghiburan, kekuatan di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, kira-kira ada statement terakhir dari Pak Hero sebelum kita menutup ya sesi kita hari ini tentang gereja dan juga hakikatnya. Ya, kita kan tahu ya sekarang ini kita berada di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, yang kita tidak tahu sampai kapan gitu. Betul. Ya. Ada yang meramalkan barangkali berakhir sampai di akhir tahun 2022 gitu ya. Itu hanya perkiraan ya. Barangkali bisa lebih cepat selesai atau bisa juga lebih lama ya. Ya, harapan kita tentu lebih cepat selesai ya. Apalagi dengan adanya vaksin ini, vaksin-vaksin yang sudah diberikan pada kita ya. Kita berharap itu cepat selesai ya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, di tengah-tengah pandemi ini sebagai gereja kita tetap harus beraktivitas ya. Tetap harus berkegiatan ya, mewujudkan dirinya sebagai gereja yang real itu ya di tengah-tengah dunia ini ya. Dalam arti tetap melayani, tetap ibadah. Iya, gitu ya, Pak? Betul ya. Jangan takut ya, jangan takut dengan dengan pandemi ini, karena sekali lagi Tuhan Yesus berkata alam maut sekalipun ya tidak akan menguasainya. Termasuk bayang-bayang maut yang namanya ketakutan itu tadi. Kita tetap beraktivitas lah sebagai gereja yang baik. Ya tentu Tuhan akan memberikan kita hikmat Tuhan ya. Bagaimana kita beraktivitas yang aman dan juga mengamankan orang lain di tengah-tengah dunia yang yang sedang dilanda oleh pandemi ini ya. Nah ini yang luar biasa sih Pak. Karena di pandemi ini kan tentunya kita nggak bisa ke gereja ya, tapi bersyukurnya Tuhan itu menyediakan ya teknologi ini supaya kita bisa tetap ibadah, tetap bisa melayani. Kadang kan orang kayak contohnya nih di sekolah minggu ya, karena kebetulan saya di sekolah minggu, rekaman kan kalau misal tidak memungkinkan datang ke gereja, rekamannya di rumah. Jadi bersyukur Tuhan bisa memakai orang-orang yang berhikmat sehingga menciptakan teknologi-teknologi ini untuk kita bisa pakai sih. Jadi ini salah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai. Saya tambahkan lagi sedikit ya. Nah, dalam penelitian sebuah gereja itu menemukan ya bahwa ternyata banyak orang itu ketika dia mengikuti kebaktian online itu durasinya cuma 15 menit begitu ya. Artinya apa? Artinya ketika dia ikut kebaktian online itu yang diperhatikan cuma khotbahnya. Cuma khotbahnya gitu. Padahal kan sebagai ya bisa dimaklumi lah barangkali ada keterbatasan kuota data gitu ya. Tapi kalau kita bisa kuota data itu kita bisa pakai buat WA, kita bisa pakai buat main game, kita maksimalkan buat YouTube. Kenapa kuota itu tidak kita prioritaskan untuk ibadah yang utuh begitu ya? Mungkin mereka berpikir kalau yang terpenting itu adalah firman Tuhan. Tapi sebenarnya mulai dari saat teduh itu aja udah bagian dari firman Tuhan seperti itu sampai akhir doa berkat. Jadi yang nggak mengikuti di firman Tuhan doang atau mungkin dinyanyi aja, tapi harus keseluruhan begitu. Nah ini juga jadi tantangan ya buat kita hari ini juga. Ya itu aplikasinya bagaimana kita hidup bergereja. Minggu depan kita akan dalami lagi ya. Nah demikianlah pelajaran kita hari ini tentang gereja dan juga hakikatnya. Mungkin ada tugas atau pertanyaan dari Pak Hero yang mungkin sudah disediakan ya untuk kita yang menonton video ini dan terkhusus untuk yang mengikuti Zoom.
ya. Nah ini kita perlu jawab. Nah mungkin Pak Heru sudah menyiapkan pertanyaannya. Ya, apa namanya? Tadi saudara sudah dapat bocoran sedikit dari saya, tetapi ini saudara cari lagi ya. Apa bukti-bukti bahwa gereja adalah keberadaan yang kokoh yang tidak tergoncangkan, di mana Allah maut sekalipun tidak mampu mengalahkannya, tidak mampu menguasainya. Silakan saudara cari ya. Nah itu aja ya Pak. Ya. Sepertinya ada dua ya tadi ya cari tentang ayat itu ya. Jadi mungkin dicatat apa yang menjadi tugas kita hari ini dan kita akan diskusikan bersama pada saat kita Zoom bersama. Begitu ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu dan materi kita sampai hari ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan ya Pak, di sesi yang kedua. Ya, kita akan menutup dalam doa. Pak Heru mungkin bisa memimpin kita di dalam doa untuk menutup sesi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar yang membawa kami masing-masing menjadi bagian dari gereja, dari umat pilihan Allah. Kami adalah imamat yang rajani, kami menjadi bagian dari kerajaan imam, kami adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan pilih secara khusus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan tahu sendiri dan kami sadar kami tidak layak menjadi bagian dari kerajaan imam. Kami tidak layak menjadi umat pilihan Tuhan. Kami tidak layak menjadi umat yang kudus. Tetapi oleh anugerah-Mu kami mendapat bagian dari itu semua. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami tidak hanya berbangga diri dengan status-status ilahi yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami juga menjalankan fungsi kami sebagai gereja yang Tuhan kendaki dan Tuhan rencanakan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hero untuk materinya hari ini. Nah saudara-saudara, kita berjumpa lagi di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semua.